أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Kak Caca, jazakillah khair yang telah membacakan kita arti daripada salah satu doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran agar terhilang daripada rasa iri dengki terhadap orang lain atas nikmat orang lain, dan juga ada sedikit isyarat di sini bahwasanya orang yang hidup itu tersambung dengan orang yang setelah mendahuluinya, alladzina sabaquna bil iman. Kemudian sholat jenazah saja itu bukti bahwa kita masih tersambung dengan orang yang sudah meninggal dunia. Buktinya kita masih mensolatinya, kemudian mendoakannya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kalau anak wafat lebih dahulu daripada sang orang tua, katanya sang anak ini tetap bisa tersambung dengan orang tuanya. Gimana caranya? Kembali lagi, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dalam penjelasan, ruh itu sibuknya cuma dua. Yang baik sibuk menikmati nikmat dari Allah. Jadi kalau orang soleh meninggal dunia, apalagi anak yang belum ada dosanya, belum balik, belum mukallaf, tidak ada dosanya, subhanallah, maka sibuk dia bermain, sibuk dia menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ruh yang kedua, sibuk mendapat siksanya Allah. Jadi ruh itu semuanya sibuk, antara sibuk menikmati nikmat Allah atau sibuk dalam rangka azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ini yang masih ada kemungkinan untuk terkoneksi dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia bisa saja, ya Rob, saya menikmati semuanya ini, tapi saya rindu dengan orang tua saya. Bagaimana kabarnya orang tua saya? Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka hanya sibuk menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia adalah orang yang pendosa, subhanallah, maka tidak ada kesempatan untuk dia menyambung dengan orang yang masih hidup. Kenapa? Karena sibuknya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buat seluruh orang tua, kalau anaknya masih kecil, belum balik, mereka sibuk saja menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, dan ini pelajaran dari psikolog aku nih, Ustadz Syam. Kenapa? Karena ini ada hubungannya juga dengan agama Islam. Karena aku diginiin, Cak, kalau kamu kan di ajaran agama Islam itu anak belum balik kan belum dihisap ya Ya. dosanya. Nah, kenapa kalau kamu marah sama anak, kan aku yang udah dihisap dosanya. Betul. Nah, kenapa kamu malah melakukan satu hal yang kamu dihisap dosanya, justru anak itu kan belum dihisap Betul. dosanya gitu. Jadi ya itulah kerennya Islam menurut aku. Sesimpel itu dengan mengatakan anak itu raja bebas. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ibu-ibu ya Allah yang ada di rumah yang anaknya masih pokoknya suka bikin pusing. Alhamdulillah bersyukur Bu. Tapi kalau anaknya udah duluan juga insya Allah bersyukur ada kenikmatannya tersendiri. Insya Allah nanti akan dinikmatin rasanya. Nah, sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita nih, ada VT tentang kesedihan mendalam setelah sang anak wafat. Seperti apa tayangannya, ini dia. Wow, Ustadz Bani.
Ini aku langsung inget sama mamahku ketika aku bilang sama mama, Deong udah nggak ada, kakakku yang pertama udah nggak ada. Almarhum meninggal umur 41, 42 tahun lah. Ya Allah. Tiba-tiba mama langsung lari ke kamarnya ngambil bajunya dicium-ciumin kayak gini. Dicium-ciumin kayak gini dan mama teringat waktu almarhum tuh masih kecil justru. Dulu dia jalan masih mama gandeng gitu. Wah, pokoknya langsung seperti itu. Hal seperti ini apakah termasuk meratapi atau sebenarnya boleh memang ada waktu untuk ya harus apa ya memberikan diri untuk bisa mengenali rasa sedih ini Ustadz. Dalam pandangan Islam seperti apa ya? Mohon tausiahnya. Mohon izin guru-guru kami. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang ada hadis Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, al-mayyit yu'azzabu bibukail hayy alaih. Bahwasanya orang yang sudah meninggal itu bisa disiksa disebabkan karena tangisan orang yang masih hidup. Tapi ada penjelasan riwayat yang lain. Kata Rasulullah, laisa minna man dorobal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami kalau menangisi orang yang sudah meninggal itu sampai mukul-mukul pipi, mencakar-cakar, robek-robek pakaiannya, lalu dia berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pantas. Berarti selama tangisan itu tidak sampai dalam masuk kategori niyahah atau meratap, maka diperbolehkan. Termasuk Nabi SAW. Ketika meninggal Ibrahim, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga menangis. Bukankah engkau yang mengajarkan kepada kita? Semua ini pemberian Allah. Kapan saja Allah mau ambil, kita cuma bisa ikhlas dan ridha. Kita tidak boleh menangis. Kenapa sekarang ketika Allah ambil anakmu Ibrahim, kau menangis? Apa jawab Rasulullah SAW? Ya Ibnu Auf, innaha rahmah. Wahai Ibnu Auf, ketika kita menangis, kehilangan orang tercinta, itu rahmat. Tanda sayang dari Allah untuk kita, yang dengan rasa sayang itu kita mengasihi dan menyayangi keluarga kita terdekat. Wa innal ayna latadma. Mata ini punya air, dia akan keluar air mata. Wal qalba yahzan. Hati ini itu bersedih. Yang penting la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tidak keluar dari lisan kita ini kata-kata kecuali membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Maka mata menangis enggak ada masalah. Yang penting hati-hati lisan. Jangan sampai berkata-kata yang membuat kita memungkiri, membuat kita menolak. Ya Allah, apalagi yang kau mau ambil dariku? Ya Allah, kau tidak puas kau menyiksaku. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Lalu bagaimana kita menyimpan kenangan-kenangan? Mohon maaf ya, kami masih sampai sekarang masih menyimpan Mbak Caca itu, pakaian anak kami itu sampai sekarang masih ada. Masya Allah. Lengkap, masih rapi sekali. Masya Allah. Ketika kita buka menangis bukan meratapi, tapi kita ingin masih ada rindu yang tertinggal di sini dan kita menikmati itu. Itu karenanya kenapa Nabi SAW ketika Zainab ditebus oleh Abul As dengan kalung pernikahan, Abul As ditebus oleh Zainab radhiyallahu anha dengan kalung pernikahan, di situ Rasul langsung bersedih. Ya Allah, ini kalung, bolehkah kalau saya ambil? Kata sahabat, jangankan kalung, semua ambil ya Rasul. Kenapa enggak saya kalung saja? Karena kalung tanda cinta istri saya Khadijah kepada anak saya Zainab. Sebagai hadiah pernikahannya. Maka kalung ini yang selalu mengingatkan saya kepada ibunda Khadijah. Dijaga tuh, boleh nggak apa-apa. Jadi boleh disimpan, boleh Boleh. asal nggak berlebihan, disedekahin lebih baik. Beberapa barang kita simpan boleh. Boleh. Jangankan anak meninggal, kita pergi keluar kota aja kadang baju tidurnya suka kita bawa, dicium-cium betul. sebelum tidur, Masya Allah. Amin. Jazakallah Oh khair. iya. Ustadz, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Boleh memiliki rindu, boleh merindu asal secukupnya ya. Masya Allah. Nah, jamaah Islam itu indah. Sebelum kita lanjut nih, yuk catatannya dibuka, ditulis, dicatat dan tonton Islam itu indah sampai habis karena penting banget yang kita bahas sampai akhir episode ini insya Allah ya. Dan sekarang saya kasih kesempatan lagi buat jamaah untuk bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangan Ibu, siapa yang mau nanya? Oke, wah udah maju aja Ibu. Jangan-jangan ibu ini didorong sama temannya. Gak apa-apa Ibu, khusus Ibu boleh. Sebelum saya tunjuk udah maju duluan, semangat. Kasih tepuk tangan dong Bu. Luar biasa, silakan Tadi Ibu. didorong sama temennya. Enggak, langsung pokoknya mau nanya, cepet-cepetan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari Majelis Taklim Al-Hijrah Palembang. Mohon izin Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Benar gak? Iya. Benar gak?
Benar. Kita nggak boleh sembarang ngomong tentang ikhlas Oke. kepada seorang ibu atau anak yang kehilangan anaknya. Karena itu malah membuat buat dosa. Nah, harus bagaimana Pak Ustadz menenanginya. Terima kasih. Itu Bu pertanyaannya. Jadi Ya. kita boleh nggak sih ngomong kayak sabar, sabar, ikhlas. Ikhlas tuh katanya nggak boleh asal ngomong gitu ya. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduk. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Saya suka semangat ibunya kayak semangatnya Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Buat semuanya jamaah dimanapun berada. Man asa musibah falau mislu hajaruhu. Siapa yang datang menghibur orang yang kehilangan berduka. Sebenarnya dia dapat pahala. 1 gunung pahala. Sangat bagus kalau ada yang meninggal kita datang untuk menghiburnya. Bertakziah. Menghibur mereka. Tapi tunggu dulu. Lihat posisi ketika kita memberikan hiburan itu. Apakah ini tidak menyakiti hatinya? Tidak melukai perasaannya? Atau tidak mengungkit-ungkit sehingga orang yang kehilangan ini luar biasa. Sekelas Rasulullah SAW saja pernah menghibur seorang wanita justru dijorokin. Justru dijorokin. Seorang wanita menangis-menangis di depan pusara anaknya. Anakku! Nangis gitu. Datang Rasulullah, sabar, sabar. Sabar! Enak kau bilang sabar, sabar. Dia begitu. Dia kalau enak kau bilang sabar. Saya yang merasakannya. Lalu Rasulullah meninggalkan. Kemudian datang orang. Kau sadar nggak? Yang kau jorokin tadi itu Rasulullah. Maka makin bertambah keraslah nangisnya wanita ini. Karena dia merasa berdosa kepada Rasulullah. Mohon izin. Kalau begitu menangis wajar. Menangis wajar. Cara menghiburnya yang pertama ada namanya empati. 1, 2, 3. Empati. Ada lagi di atasnya simpati. 1, 2, 3. Simpati. Empati itu membawa perasaan pada yang dirasakan. Ikut samping duduknya, lus-lus. Paling bagus ini, mohon maaf kalau ada yang seperti ini, ceritakan pahala. Nih, ceritakan pahala orang yang meninggal anaknya. Orang yang meninggal anaknya begini. Pahalanya akan jadi penuntun nanti masuk ke dalam surga. Anak yang meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya akan peluang masuk surga. Karena ada 2 orang yang tidak akan mencium baunya surga. Anak yang berdurhaka sama orang tua. Tapi kalau orang tua berkata, anakku sudah tidak punya dosa, maka bergugurlah dosa-dosanya. Yang kedua, istri yang meninggal lebih dahulu daripada suaminya. Ibu mau masuk surga? Oh. Meninggallah lebih dahulu. Subhanallah. Agar suaminya berkata, sudah tidak ada dosanya. Kan gitu. Nah, mohon maaf. Nah, dan ini anak, betul tadi, kata Caca sama Ustaz Bani, akan menjadi bidadari yang akan menemani orang tuanya, menghibur orang tuanya. Bahkan menarik orang tuanya masuk surga. Ya. Jadi anak itu meninggal. Sehingga dikatakan oleh Rasul bahwa orang yang meninggal anaknya itu peluang masuk surga luar biasa. 1, istana di surga buat orang yang meninggal anaknya. Tidak gampang itu meninggal anak. Itu berat itu. Maka dihibur. Ada yang cara yang praktis nih. Tawarkan bantuan. Apa yang saya bisa bantu? Apa yang saya bisa bantu? Oh ya ininya, penguburannya saya tanggung ya. Ambulansnya saya siapin ya. Makan siangnya yang dari saya ya. Ya, semua. Jadi dengan sendirinya duka itu aman, hilang. Jadi hibur. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi menawarkan bantuan lalu ikut mendoakan. Ya, jadi ada namanya empati, ada namanya simpati. Empati merasakan, tapi simpati memberikan bantuan. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita semua. Maka lihat posisi orang yang kita hibur. Kalau perlu ajak jalan-jalan. Nabi meninggal pamannya, meninggal istrinya. Allah ajak jalan-jalan lewat Isra Mi'raj. Bawa dia ke tempat-tempat yang membuat dia senang, menghibur dia. Saya waktu istri saya meninggal, 4 anak saya ajak jalan-jalan.
Setelah 7 harinya saya ajak anak saya jalan-jalan. Supaya menghilangkan. Karena ada efek namanya kematian itu, namanya aura kematian. Subhanallah. Aura kematian itu harus dilepaskan dengan cara apa? Kalau melihat orang jenazah, cuci muka. Kalau menyentuh jenazah, berwudu. Kalau memandikan jenazah, mandi. Oh, setelahnya. Jangan enggak? mandi di situ, mandi Masya bareng. Allah, tabarakallah. Subhanallah. Ustadz, apa nih? Ini yang saya suka dari Ustadz Maulana. Apa itu? Nggak kebanyakan teori, praktek. Praktek. Belajar adab dulu sebelum ilmu. Ini adabnya Masya Allah luar biasa. Kasih Langsung tepuk tangan aja dulu ya. dong Bu. Luar biasa jazakallah khair Ustadz Maulana. Masya Allah tabarakallah. Bukan begitu Ustadz Syam? Iya dong. Sekarang kita kasih kesempatan Ya, lagi siapa yang mau bertanya. Angkat tangan. Angkat tangan. Wah sudah saya aja deh yang deket saya sini. Mau nanya sama siapa Ibu? Ibu siapa namanya dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Siti Halimah dari Jamaah Taklim Al-Huda Santosa Asih Jaya. Kasih tepuk tangan dong. Pak Mau Ustadz. nanya sama siapa? Iya, cepat. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana apa Ustadz Syam? Ustadz Syam. Oh baiklah kalau Soalnya Pak Ustadz ada di depan saya. Ibu nge-PHP-in Ustadz Maulana. Masya Allah. Aduh. Oh Masya Allah. Izin bertanya Pak Ustadz. Ayo Ibu. Ada nggak cara buat orang tua, khususnya ibu, untuk mendatangkan mimpi buat anaknya yang sudah meninggal? Oh, supaya anaknya datang dalam mimpi. Iya betul, Ya. karena mimpi itu kan bisa mengobati rasa rindu. Tapi menurut Ibu mimpi mengobati rasa rindu? Sepertinya. Kira-kira ada seorang ibu sudah mulai sembuh lukanya nih, udah mulai agak sembuh lukanya. Tiba-tiba mimpi ketemu anaknya, tambah seneng atau tambah sedih? Seneng dan sedih sih. Betul, seneng dan sedih. Beda-beda orang ya. betul. Siap. Boleh nggak gitu Boleh berdua nggak pas Ustadz? ketemu gitu Iya, ya? Boleh dalam nggak mimpi? dalam mimpi gitu? Oh Oke. baiklah kalau begitu silakan Ibu Siti. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Syam wabarakatuh. silakan. Terima kasih Kak Caca, tapi Ya. guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak caranya biar orang tua tuh mimpiin anaknya? Tadi sebelum saya berdiri di sini, saya bertanya dulu kepada Ustadz Bani. Ustadz Bani pernah mimpiin anak enggak? Kata beliau, sering Ustadz, lumayan sering, dan saya melihat sesuatu yang indah, tempat yang indah, banyak buah-buahan segala macam. Berarti bisa dibayangkan bahwasanya kadangkala mimpi itu sesuatu dengan bersambung dengan apa yang kita imani. Jadi kalau yang kita baca itu seorang anak sudah bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi yang kita lihat dalam mimpi kita adalah kenikmatan tersebut. Sehingga alam ruh itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu menggenggam daripada ruhnya manusia ketika dia tidur. Allah genggam ruhnya. Fayumsit kullati qadha 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Ketika kita tidur sejatinya kita sedang mati, ruh kita digenggam sama Allah. Kalau memang waktunya kita mati maka tidak dilepaskan lagi, tapi kalau waktunya kita bangun maka dilepaskan kembali masuk ke dalam jasad kita. Sehingga bangun tidur tadi kita awali dengan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ada yang mengartikan daripada mufassir kita bahwa ayat ini Az-Zumar ayat 42 menandakan bahwasanya bisa jadi ketika kita tertidur itu ruh kita berjumpa dengan ruhnya orang yang sudah meninggal dunia. Cuma ada ciri-cirinya kata ulama, para ahli mimpi ini mengatakan kalau ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia dalam mimpi lalu orang itu berbicara, maka pastikan itu jin. Pastikan itu gangguan jin. Apalagi kalau banyak permintaannya. Nah, Bapak sudah lama duluan. Itu tanah di belakang rumah jangan kau jual. Karena itu tanahnya orang. Bukan tanah kita, subhanallah. Jadi kalau dia berbicara itu biasanya gangguan jin. Apalagi kalau permintaannya banyak. Nah, tolong kuburanku diperbesar kubahnya biar orang nyembah kuburanku. Wah, itu jin itu, kesyirikan, subhanallah. Maka kalau engkau melihat di dalam mimpimu dia tak berbicara, maka kata ulama ini bisa jadi ruh aslinya. Sehingga orang tua kalau mau berjumpa dengan anaknya di dalam mimpi, di antara tipsnya sebelum tidur jangan lupa baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain dapat sunnahnya surah Al-Mulk,
dapat juga bisa dapat keutamaan bermimpi sesuatu yang indah-indah yang menenangkan hatinya. Cuma sekali lagi ya, ada orang yang kalau dia mimpi tambah sedih tidak dikasih sama Allah. Oh, Ada orang kalau subhanallah. mimpi dia insya Allah terobatin, ini yang dikasih sama Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Ya, Syam. Kasih tepuk sama-sama, tangan Kak dulu Caca. dong Bu. Nah, jamaah Islam itu indah yang ada di studio atau yang ada di rumah untuk mempererat persatuan dan kesatuan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa nggak ada buktinya? Tidak ada persatuan disatukan dengan lagu. Dengan bola mungkin. Bola bisa, lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Iya kan? Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah udah lihat kan indahnya Indonesia Raya sebesar apa, Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi belajar bersama dengan guru-guru kita. Siapin catatannya, tonton Islam itu indah sampai habis ya. Sebelum kita lanjut belajar, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Aduh subhanallah ngebayanginnya Ustadz ya. Iya. Sekarang saya juga masih kuliah, pengen di wisuda. Berdoa ya Allah, semoga orang tua saya, mertua saya, umur ya Allah panjangkan dalam Amin, kesolehan amin, keberkahan bisa datang gitu. Nah kalau kayak gini kan rasanya pasti lebih kebalik lagi kehilangan anak. Tapi tadi dengar cerita tentang Ustadz Maulana berdasarkan dengan hadis-hadis gitu ya. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih afwan. Misalnya Ustadz Bani atau Ustadz Maulana yang kehilangan anaknya gitu ya. Mendapatkan istana insya Allah gitu ya. Itu kan indah sekali. Tapi apakah untuk mendapatkan surga dan istana harus kehilangan anak dulu? Apa harus seberat itu cobaan dari Allah Ustadz? Jadi gimana kalau kita pengen dapat istana, masa kita harus berdoa untuk kehilangan anak? Kan enggak juga ya. Gimana Ustadz ya, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat semua orang tua yang pernah kehilangan anaknya, pertama kita tidak menganggap bahwa ini adalah ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Maka yang pertama kita rubah adalah mindset. Ya Allah kok berat banget enggak? Ya Allah kok sayangnya berat besar sekali kepadaku ya Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah itu memberikan ujian kepada hambanya berbanding lurus dengan cinta kepadanya. Semakin besar rasa ujian itu berarti semakin besar juga cinta Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu apabila mencintai seseorang, Allah akan uji dia. Allah akan tambahkan begitu banyak problematika dalam kehidupannya. Dan Allah tahu orang yang Allah cintai ini ketika Allah uji, tahu orang ini mampu mengatasi ujian itu. Maka pertama sekali menganggap bahwa itu semua bukan ujian dari Allah, tapi itu adalah tanda sayangnya Allah kepada kita semua. Maka yang kedua, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena besok hari kiamat insya Allah yang sekarang kita rasakan berat, besok ternyata begitu luar biasa indahnya. Tadi kata Ustaz Maulana disampaikan betapa luar biasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, datang malaikat mencabut nyawa anak orang muslim, ditanya, "Hal qabattum ruha waladi abdi?" Kau cabut nyawa anak hambaku? Iya ya Allah. Qabattum
samrata fuadi, kau cabut, kau ambil pelipur laranya, kau ambil buah hatinya. Iya ya Allah, madza yaqulu abdi, terus apa yang diucapkan oleh hambaku? Istarja'a wa hamidaka. Dia mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia memujimu. Maka kata Allah, siapkan istana di rumah, di surga, dan beri nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Semoga kita semua mendapatkan rumah pujian itu insya Allah. Amin, Allahumma amin. Tapi Waalaikumsalam. memang ya dunia ini adalah tempat ujian ya Ustadz ya. Betul. Baik, jazakallah khair. Dan Allah yang paling tahu ujian mana yang kita mampu. Betul. Baik, Allah. jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang kita mau masuk ke segmen nih, bukan segmen tanya sama Ustadz, tapi boleh curhat sama guru-guru kita karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Kasih kesempatan siapa yang mau curhat? Siapa yang mau curhat? Oh yang angkat tangan Ibu deh boleh. Ibu sebelum Ibu curhat saya mau nanya, Ibu nangis kenapa Ibu? Enggak, anak saya enggak ada yang meninggal. Anaknya saya yang ada yang meninggal. Subhanallah. 22 tahun. Umur 22 tahun, insya Allah cewek, insya Allah Ibu dikasih kesabaran ya. Allah kasih keberkahan juga buat Ibu ya. Ibu mau curhat apa? Ayo kita ke tengah-tengah. Ibu siapa namanya? Dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Junarwati dari Masjid Taklim Al-Ijrah dari Palembang. Oke, Ibu Saya Junarwati. iya Junarwati. Ya. Saya ingin curhat ke Ustadz Maulana. Oke. Ustaz Bani. Dan juga Ustadz Ustadz Bani. Bani, ya nggak apa-apa juga ya. Sebab aku ngefans sama Ustadz Maulana. Oh ngefans, Masya Allah. Iya Ustadz. Ini Oke, Ustadz Ibu. saya ingin bercurhat sama Ya. Ustadz. Saya punya suami, tapi sekarang sudah meninggal almarhum. Pas curhatnya Ustadz Maulana, pas. Ya. Pantes maunya ke Ustadz Maulana. Soalnya janda sama duda. Aduh. Gini Ustadz, Ya. semasa hidup saya kan sering berantem nih sama suami saya. Karena nggak seiring sejalan gitu Ustadz. Saya kan pengennya suami saya kan ibadah gitu kan. Saya nggak ada kan. Saya sering tuh berantem. Apakah saya sebagai istri sering berantem marahi suami saya agar dia mau ngikut apa yang keinginan saya tadi Ustadz? Apakah saya berdosa kepada suami saya? Apakah saya mengirim dia doa-doa apakah sampai apa tidak? Dengan anak saya kan punya anak yang taruhlah soleha. Nah semoga itu aja pertanyaan saya Ustadz Maulana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dibahas oleh dari sisi istri dan dari sisi suami ya. Kalau saya tengah-tengahnya aja. Saya perumpamakan buat yang di rumah. Kalau ada supir adalah suami. Keneknya adalah istri. Kalau suami ngantuk, yang supir itu kira-kira wajar nggak kalau sang kenek wajar? Wajar. Itu silakan. Dari sisi suami, memang mohon maaf laki-laki itu Allah sebutnya qawwam. Ya, dia lebih tinggi sebagai pemimpin. Maka biasanya laki-laki itu tidak mau dinasihati. Tidak mau dia diajari apalagi digurui. Maka cara menasihatinya bukan dengan menggurui tapi mengajak. Dengan mengajak, dengan bahasa kelembutan. Senangkan matanya, kenyangkan perutnya, mohon maaf puaskan di bawah perutnya. Baru ajak, insya Allah mau. Cocok ya Bu ya. Gimana Ustaz Kalau Syam? ada istri tidak marah ketika suaminya tidak sholat, justru istri ini tidak sayang sama suaminya. Justru marahnya ibu itu karena suami tak ibadah, itulah bentuk sayang. Sekarang yang dipikirin ibu masa depan, bukan lagi masa lalu, sudah lewat itu. Yang dipikirin apakah doa saya sampai? Doanya insya Allah sampai. Selama yang didoakan itu masih satu server, masih Islam KTP-nya, masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insya Allah masih sampai doanya. Baik, udah Makanya cukup, ibu Bu. jadi solehah supaya sampai. Amin, insya Allah udah cukup ya Bu. Ya. Baik, buat jamaah Islam itu indah. Habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema kalau aku pulang duluan, mama jangan nangis ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya.